Selamat datang di channel Baca Story. Di channel ini, aku menceritakan berbagai kisah, kasus, tragedi, hingga sejarah. Dan pada video kali ini, aku akan menceritakan kisah seorang nabi yang bernama Daniel, yang jasadnya ditemukan di zaman Umar bin Khattab. Dalam Islam nama Nabi Daniel termasuk jarang terdengar, bahkan banyak muslim yang tidak mengetahui. Ternyata, ada nabi utusan Allah yang bernama Daniel. Hal ini dikarenakan Nabi Daniel bukan salah satu nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran. Namun, jika melihat sisi sejarahnya, Nabi Daniel merupakan seorang utusan Allah yang pernah hidup di Mesir. Beliau merupakan salah satu dari keturunan Nabi Daud. Selain itu, Nabi Daniel juga dikenal sebagai seorang nabi dari Bani Israel, yang dikenal dalam ajaran Yahudi dan Nasrani, terutama dicatat dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Nabi Daniel hidup di masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda ke Babilonia. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, di Yerusalem kala itu. Saat itu datanglah Nebukadnezar yang merupakan Raja Babilonia yang bertujuan untuk mengepung kota Yerusalem. Raja Nebukadnezar merupakan seorang raja yang terkenal sangat kejam. Tidak ada satupun laki-laki Bani Israel yang hidup melainkan mengalami nasib mati dibunuh atau dipenjara. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya, dan dilatih untuk mengabdikan diri untuk sang raja. Bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan, mereka akan disaring untuk dapat mengabdikan kepintarannya kepada raja. Dan di antara mereka ada Nabi Daniel. Ia ditawan dan dipenjarakan bersama dengan keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Suatu hari sang Raja Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya. Maka ia bertanya kepada peramal yang ada di kotanya. Akan tetapi semua peramal di kotanya tak satu pun mampu mengartikan mimpinya. Lalu ada seorang pemuda yang sempat berada di penjara bersama Daniel mengabarkan kepada Nebukadnezar bahwa Daniel mampu menafsirkan mimpi. Maka dipanggillah Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Daniel kemudian menafsirkan mimpi sang raja bahwasanya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak. Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga, dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Daniel sangat jelas mengartikan mimpi Nebukadnezar. Karena kepiawaiannya maka sang raja pun dibuat kagum akan kehebatan Nabi Daniel. Nabi Daniel kemudian dibebaskan dari penjara dan dijadikan konsultan sekaligus guru pribadi Nebukadnezar. Kedekatan antara Nebukadnezar dengan Nabi Daniel ini membuat petinggi Majusi geram. Mereka kemudian merencanakan sebuah makar untuk membunuh Nabi Daniel. Maka mereka mulai menyusun siasat supaya Daniel dihukum oleh sang raja. Syukurnya para petinggi Majusi tidak menemukan celah kesalahan dari Daniel. Namun, mereka mengetahui bahwa Daniel merupakan seorang hamba yang taat kepada Tuhan yang berbeda dengan kaum di kota tersebut. Karena perbedaan itulah petinggi Majusi mulai menghasut sang raja karena Daniel dirasa tidak menghormati para dewa-dewa yang disembah oleh mereka. Karena itu sang raja pun akhirnya merasa geram. Maka mereka pun memikirkan hukuman yang setimpal bagi seorang pembangkang. Maka digalilah sebuah lubang besar. Kemudian Nabi Daniel dimasukkan ke dalamnya bersamaan dengan kawanan singa yang sedang kelaparan. Namun, kuasa Allah, setelah beberapa hari lamanya Daniel berada di lubang tersebut, ternyata beliau dalam keadaan sehat dan utuh. Setelah kerajaan dalam keadaan tenang kembali, Nabi Daniel pun mencari cara agar ia dapat keluar dari lubang tersebut. Karena pertolongan Allah, beliau pun mampu memanjat lubang berisi singa tersebut. Nabi Daniel memutuskan untuk menuju daerah Hurmuzan, dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk berdakwah di sana hingga beliau meninggal dunia di sana. Lalu bagaimana jasad Nabi Daniel ditemukan? Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun.
Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Anas, tatkala mereka, Abu Musa al-Asy'ari, menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristianah, minta bantuan, dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, sesungguhnya ini, jasad tersebut, adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara para sahabat mengali 13 lubang kubur di sungai. Airnya dibendung sementara, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Tujuan Khalifah Umar menyembunyikan jasad dari Nabi Daniel karena dikhawatirkan akan membuat manusia terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama. Demikian kisah Nabi Daniel. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semuanya.